Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ikhwan wa akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada bahasan yang baru, yaitu berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, Kitabul Jihad, kumpulan bab-bab yang menerangkan tentang berbagai perkara yang berkaitan dengan jihad. Maka ya kawan, bab ini termasuk bab yang mulia di antara bab-bab yang ada dalam amalan agama. Dan pada pembahasan bab ini tergelincir dua kelompok manusia sesat di dalamnya. Kelompok yang pertama adalah para sufi dan penganut paham tariqah, di mana mereka mengatakan tidak ada jihad dengan diri dan harta, atau tidak ada jihad dengan diri, tidak ada jihad memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kecuali sampai nanti datangnya Imam Mahdi. Jadi sebelum datang Imam Mahdi itu tidak ada jihad. Tentu ini batil, ketergelinciran dan kesesatan. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok yang ekstrim dalam penerapan jihad, yaitu mereka memaknai dan menerapkan
jihad secara membabi buta, tidak memperhatikan syarat-syaratnya, tidak juga memperhatikan pembagian-pembagiannya, hukumnya, dan seterusnya. Melakukan tindakan-tindakan kriminal, kejahatan dengan atasnamakan jihad. Inilah kaum atau kelompok yang dinamakan dengan paham Khawarij, memiliki paham pemberontak, memiliki paham pemberontak. Oleh sebab itu, perlu untuk seseorang mengilmui dengan ilmu yang benar, pemahaman yang benar, penerapan yang benar tentang jihad dan berbagai macam seluk-beluknya, supaya dia tergolong dalam kelompok yang selamat dalam bab yang mulia ini, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mempunyai pandangan yang wasat, yang adil dan pertengahan di antara dua kelompok sesat ini. Di antara kelompok para sufi tarekat dan kelompok ekstremis Khawarij, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wasat, adil, dan pertengahan dalam setiap permasalahan. Nah, maka dari itu sebelum kita masuk pada pembahasan hadis-hadis dalam bab ini, ada beberapa mukaddimah yang perlu kita sampaikan untuk memahami pembahasan ini dengan baik dan tepat. Yang pertama, mukaddimah yang pertama adalah definisi jihad atau pengertian jihad. Kata jihad berasal dari kata jahada yujahidu, jihadan atau jihadun. Nah, yang secara bahasa pengertiannya adalah masyaqqah. Masyaqqah, kesulitan. Jihadun secara bahasa itu maknanya masyaqqah, yakni kesulitan. Nah, sama kalau seorang dia berkata jahadtu jihadan, sama dengan dia katakan balaqtul masyaqqah. Jadi aku telah menempuh kesulitan dengan sekuat tenaga. Jahadtu jihadan. Itu telah balaqtul masyaqqah. Itu telah menempuh kesulitan dengan sekuat tenaga. Maka kata jihadun maknanya secara bahasa adalah masyaqqah, yakni kesulitan. Adapun secara istilah, pengertian jihad adalah mengerahkan segala upaya, badlul taqah wal juhdi
mengerahkan segala upaya dengan sungguh-sungguh fi qitalil kuffar, dalam atau untuk memerangi orang-orang kafir, untuk memerangi orang-orang kafir. Jadi mengerahkan segenap tenaga, yakni segala upaya dengan sungguh-sungguh untuk memerangi orang-orang kafir. Dan jihad itu bisa dilakukan dengan tangan, harta, lisan, dan hati. Bisa dilakukan dengan 4 cara. Kalau orang katakan jihad, berarti tidak selalu bahwa dia menggunakan jihad itu dengan tangan, menggunakan senjata untuk berperang. Tidak. Karena memerangi orang-orang kafir itu bisa terjadi dengan 4 keadaan. Bisa dengan tangan, bisa dengan harta, bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Nah, kalau dikatakan jihad, tidak langsung harus berpikir bahwa mengangkat senjata, mengangkat mortir, tank, dan seterusnya untuk berperang. Tidak. Karena yang namanya mengerahkan segala upaya, kesanggupan dan kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir, itulah definisinya jihad menurut istilah. Dan hal ini dapat terjadi dengan tangan, harta, lisan, hati. Nah, yang kedua, mukadimah yang kedua, bahwa jihad mempunyai keutamaan yang besar. Jihad mempunyai keutamaan yang besar. Kedudukannya di dalam Islam. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat tentang keutamaan jihad. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita bahwa jihad merupakan puncak tujuan Islam. Dan istana-istana para mujahidin di surga berada di tempat yang paling tinggi. Jihad merupakan puncak tujuan Islam. Dan istana-istana para mujahidin di surga berada di tempat yang paling tinggi. Di samping mereka juga mendapatkan martabat yang tinggi di dunia. Mendapatkan martabat atau kedudukan yang tinggi di dunia. Maka mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan atau meraih derajat tertinggi di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dari umat ini yang paling pertama meraih kedudukan tersebut. Rasulullah telah berjihad dengan tangan beliau
telah berjihad dengan lisan beliau, telah berjihad dengan harta beliau, telah berjihad dengan hati beliau. Beliau telah mengumpulkan semua jenis jihad dalam kehidupan. Dalam kehidupan beliau sallallahu bahkan sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk membawa risalah agama ini, Allah telah memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam Allah surat Al-Furqan ayat 51 sampai 52. Allah berfirman, "Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami akan mengutus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri. Fala tuti'il kafirina, maka janganlah engkau menaati orang-orang kafir, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan jihadlah mereka orang-orang kafir itu dengannya jihadan kabira, sebagai jihad yang besar. Ayat ini, ikhwan wa akhwat, adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Sementara perintah untuk berperang dengan senjata itu baru ada di Madinah. Baru ada di Madinah. Lalu maksudnya apa jihad di sini? Sementara ayat ini turun di Makkah, merupakan surat ayat-ayat Makkiyah. Maka para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan jihad di sini adalah wajahidhum bihi, maka jihadlah mereka dengannya adalah dengan Al-Quran. Yani tegakkanlah hujjah atas mereka, atas orang-orang kafir, dan itu termasuk jihad yang paling besar. Termasuk jihad yang paling besar. Maka di sini ada satu catatan tentang kebodohannya Imam Samudra, yang juga bahasa Arabnya belum fasih. Karena ketika guru bahasa Arabnya menerangkan pelajaran bahasa Arab, dia sering lari, bolos dari kelas. Lalu di dalam bukunya yang penuh dengan kesesatan itu, dia membawa ayat ini dan memaknainya dengan jihad, dengan makna qital, berperang dengan senjata. Padahal Ibnu Uyainah rahimahullah, Ibnu Uyainah rahimahullah, salah seorang guru Imam Syafi'i rahimahullah, telah menerangkan dengan jelas maksud ayat ini adalah berperang, berjihad, jihad orang-orang kafir musyrik ketika itu dengan Al-Quran. Tegakkan hujjah kepada mereka. Jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan. Karena tidak ada perintah jihad dengan makna qital, berperang dengan senjata di kota Makkah. Melainkan perintah berperang dengan senjata baru turun di kota Madinah. Mahfum ya? Baik. Kemudian pembahasan ini nanti kita bagikan dalam pembagian jihad. Di antara keutamaan jihad itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat As-Saff
ayat yang ke-10 sampai 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, hal adullukum, apakah aku akan menunjukkan kepada kalian ala tijaratin, terhadap suatu bentuk perdagangan, tunjikum min adabin alim, yang mana perdagangan itu menyelamatkan kalian dari adab Allah yang pedih. Yaitu tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan kalian berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik jika kalian mengetahui. Di sini salah satu keutamaan jihad fisabilillah adalah Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan perdagangan, perniagaan yang menyelamatkan manusia dari azab Allah yang pedih. Maka tentu yang namanya perniagaan itu orang selalu berpikir tentang keuntungan. Maka perniagaan yang disebutkan oleh Allah ini, perniagaan yang keuntungannya paling besar, yaitu selamat dari azab Allah yang pedih. Perniagaan apa itu? Perniagaan itu adalah beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Itulah perniagaan yang sesungguhnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Bara'ah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka surga. Allah beli diri dan harta orang-orang mukmin dengan bayarannya adalah surga. Allah beli dari mereka. Allah beli harta orang mukmin. Allah beli jiwa orang mukmin yang mereka korbankan. Dan Allah beli dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, yaitu mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, maka mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Itu adalah janji Allah yang hak di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran.
Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Dan barang siapa yang memenuhi janjinya dari Allah, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih, maka bergembiralah dengan jual beli atau perniagaan yang telah kalian lakukan. Wa dzalika fawzul 'azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dalam ayat ini jelas sekali Allah menyebutkan keutamaan berperang di jalan Allah. Yaitu Allah menamakannya dengan suatu bentuk jual beli, perdagangan yang Allah membelinya dengan surga. Allah membelinya dengan surga. Pengorbanan yang dilakukan oleh kaum mukminin, baik dengan diri maupun harta mereka di jalan Allah, sehingga mereka terbunuh atau mereka membunuh, itu dijanjikan oleh Allah dengan suatu janji yang pasti, yaitu Allah memasukkan mereka ke dalam surganya Allah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Maka ini cukuplah sebagai suatu bentuk keutamaan berjihad fi sabilillah. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 95, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah kullat وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. Jadi tidak sama antara orang-orang yang tidak sama antara orang-orang yang duduk, yakni tidak turut berperang dari kalangan orang-orang beriman. Ghairu ulil darar, tidak ikut berperang karena tidak punya udzur yang syar'i. Tidak ada udzur yang syar'i dan dia tidak ikut berperang. Dia tidak sama. Tidak sama dengan mujahiduna fi sabilillah wa bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan diri dan harta mereka di atas orang-orang yang duduk, yaitu tidak ikut berjihad tanpa udzur yang syar'i. Kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masing mereka ada janji yang baik dari Allah. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Dan Allah telah melebihkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah atas orang-orang yang tidak ikut berjuang tanpa udzur yang syar'i, ajran 'azim, dengan pahala yang besar. Jadi ini juga ayat yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang berjihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dan juga dalam surat Al-Imran ayat 169
Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah sekali-kali yang kau menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Jangan kau mengira mereka mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rezeki. Mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rezeki. Begitu pula Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 74, "Wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nutihi ajran 'azima." Maka orang yang berperang di jalan Allah, maka dia terbunuh atau dia menang, maka akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Dan juga Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 4, "Inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, dalam keadaan berada dalam satu barisan, satu saf, yakni tersusun rapi. Ka'annahum bunyanun marsus, yang mana mereka itu seperti bangunan yang tersusun dengan rapi dan kokoh. Yakni mereka berperang di jalan Allah di atas satu komando dan di atas satu strategi perang, sehingga mereka itu kuat, tidak bercerai-berai di dalam peperangan melawan orang-orang kufar. Dan ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Nah, yang ketiga, muqaddimah yang ketiga, kalaulah kita telah mengetahui dan memahami begitu besar kedudukan jihad fi sabilillah, maka penting bagi kita untuk mengetahui pembagian jihad. Pembagian jihad. Nah, atau tingkatan jihad. Tingkatan jihad. Kata Al-Allamah Ibnu Qayyim menerangkan di dalam Zadul Ma'ad, dan dikutip pula oleh Syekh Muhammad Hizam di dalam kitab beliau Fathul Allam, dan juga dikutip oleh Syekh Husain bin Audah di dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Muyassarah, yaitu aqsamul jihad, pembagian jihad atau tingkatan jihad. Maka jihad itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Kata Al-Allamah Ibnu Qayyim, al-jihadu arba'u maratib. Jihad itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihadun nafas, yaitu jihad
dalam memerangi hawa nafsu. Jihad dalam memerangi hawa nafsu. Yang kedua, jihadus syaitan. Jihad dalam memerangi syaitan. Jihad dalam memerangi syaitan. Yang ketiga, jihadul kuffar. Jihadul kuffar. Yang keempat, jihadul munafiqin. Jihadul kuffar, yakni jihad melawan orang-orang kafir, memerangi orang-orang kafir. Yang keempat adalah jihadul munafiqin, yaitu jihad melawan orang-orang munafik. Jihad melawan orang-orang munafik. Maka kita tambah satu catatan, yaitu jihad melawan para pelaku kedoliman, kebid'ahan, dan kemungkaran. Nah, sebab itu sebagian ulama menukil, itu mereka menjadikan jihad dalam 4 bagian tingkatan. Maka tingkatan yang ketiga dan keempat itu jadi satu, yaitu jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nanti mereka masukkan yang keempat itu adalah jihad melawan para pelaku kedoliman, kebid'ahan, dan kemungkaran. Tapi kalau kita pisahkan berdasarkan apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jihad melawan orang kafir sendiri, kemudian jihad melawan orang munafik yang keempat, maka kita tambahkan satu sebagai catatan, yaitu jihad melawan para pelaku kedoliman, kebid'ahan, dan kemungkaran. Nah, baik. Maka ya kawan, di sini ada beberapa perincian. Yang pertama, kita lihat perinciannya atau menjadi catatan bagi kita, yaitu poin yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Jihad memerangi hawa nafsu itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معايشها ومعادها إلا به ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. Yaitu berjihad untuk mencari tahu jalan kebenaran. Berjihad untuk mencari tahu atau untuk ta'allumi, belajar al-huda wa dinil haq, mencari tahu jalan kebenaran dan agama yang benar. Berjihad untuk mencari tahu jalan kebenaran dan agama yang benar. Alladzina falaha laha wa la sa'adata fi ma'ayishiha wa ma'ahiha illa bih. Yang keberuntungan dan kebahagiaan
di dunia dan di akhirat tidak didapatkan kecuali dengannya. Jadi keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu tidak bisa dicapai oleh seseorang kecuali dengannya. Yaitu dengan apa? Dengan mengetahui jalan kebenaran dan agama yang hak. Ya. Nah, kalau dia sesat, dia tidak bisa berbahagia di dunia. Begitu di akhirat. Kalau dia tidak mengerti agama yang benar, demikian pula dia tidak bisa bahagia di dunia, begitu di akhirat. Nah, oke ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan di sini, wa matafataha alimahu syaqiyat bidarain. Kapan ketika dua hal ini luput darinya pengetahuannya, dia tidak tahu. Dia tidak mengerti jalan kebenaran, dia tidak tahu agama yang hak. Maka apa yang terjadi? Syaqiyat bidarain. Dia akan sengsara di dunia dan akhirat. Dia akan sengsara di dunia dan akhirat. Yang kedua, tingkatan yang kedua daripada jihad melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu, yaitu yujahidaha 'ala al-'amal bih ba'da ilmihi. Yaitu dia berjihad untuk beramal dengan pengetahuannya setelah dia mengetahui. Setelah dia mengetahui. Yang dia berjihad untuk beramal dengan ilmunya setelah dia berilmu. Ya Allah ya. Karena memang orang yang punya pengetahuan tapi tidak beramal dengannya, maka ilmunya tidak memberi manfaat. Apa manfaatnya? Kalau punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Sama saja dengan orang yang tidak berilmu. Nah, dia tidak beramal. Orang yang tidak berilmu dan tidak beramal, sama saja orang punya ilmu tapi tidak beramal. Maka ilmunya tidak bisa memberikan manfaat. Maka ketika dia tahapan yang pertama ini, ketika dia memerangi hawa nafsunya, itu dia harus melewati beberapa tahap. Dia harus melewati beberapa tingkatan. Yaitu tingkatan yang pertama, dia harus berjuang, berjihad untuk mencari tahu jalan kebenaran, belajar tentang kebenaran. Setelah dia tahu kebenaran itu, dia harus tahu tentang agama yang hak. Karena memang kedua itu adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau dia luput, dia tidak tahu, dia jahil tentang jalan kebenaran, dia tidak mengerti tentang agama yang hak, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan, penderitaan di dunia maupun akhirat. Yang kedua, dia harus berjihad untuk beramal dengan ilmunya setelah dia mengetahui. Karena beramal dengan ilmu butuh perjuangan. Kalau tidak butuh perjuangan, maka semua orang bisa beramal ketika dia mendapatkan ilmu. Tetapi apa? Beramal dengan ilmu membutuhkan perjuangan. Dan dia bagian daripada jihad melawan hawa nafsu dan merupakan tingkatan jihad yang paling tertinggi. Tingkatan jihad yang paling tertinggi. Jadi jangan tiba-tiba langsung mau perang saja. Orang tidak akan pernah bisa perang kalau dia tidak bisa berjihad melawan hawa nafsunya. Bagaimana dia bisa berperang melawan musuh kalau dia tidak bisa berperang melawan dirinya sendiri? Maka para fuqaha semua sepakat, seseorang tidak bisa melaksanakan jihad dengan benar sampai dia harus melewati tahapan-tahapan jihad. Yang paling pertama, dia harus bisa berjihad melawan dirinya, hawa nafsunya. Coba untuk melihat orang bisa berjihad, berapa banyak orang yang berjihad tapi kemudian dia masuk neraka. Kenapa? Karena memang dia tidak mampu berjihad melawan hawa nafsunya ketika dalam medan jihad. Dia bisa merampas, bisa mencuri, dia bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam jihad, atau dia bisa jihad bawa ajirun atau wajibat, bisa. Sehingga dia mengotori amalan jihad yang mulia. Terlihat secara zahir dia berperang, dia hadir di medan jihad, tetapi apa? Dia masuk neraka. Dan nanti kita lewati hadis-hadis. Karena dia tidak mampu untuk berperang melawan hawa nafsu. Berperang melawan hawa nafsu. Berapa banyak orang yang mengetahui kebenaran tapi dia tetap tenggelam dalam kebid'ahan. Dia rasa lezat, nikmat dan tetap dalam penyimpangan dan bid'ahnya. Dia tidak mau keluar dari kebid'ahannya. Tidak mau untuk mengamalkan ilmunya dan bahkan cari tahu untuk belajar, untuk mengerti saja dia tidak bisa.
Kenapa? Karena memang ini butuh jihad. Itu apa? Jihad. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Sebab itu Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukilah kami yang benar itu benar dan berikanlah kami rizki agar mampu mengikuti kebenaran ini. Berjuang. Agar mampu berjuang untuk mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukilah kami yang batil itu batil. Serta anugerahkanlah kepada kami rizki agar mampu menjauh dari kebatilan. Butuh perjuangan. Butuh jihad. Butuh apa? Jihad. Salisah. As-salisatu. Tingkatan yang ketiga. Dalam jihad melawan hawa nafsu. أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات. Allahu Akbar. Maka pantaslah para ulama itu adalah para mujahidin. Dan pantaslah kalau sekiranya para ulama berfatwa bahwa para penuntut ilmu itu boleh diberikan zakat. Karena mereka termasuk di antara para mujahidin. Nah, Anda lihat di sini. Tahapan yang ketiga daripada jihad melawan hawa nafsu itu adalah ayyajahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Yaitu berjihad untuk mendakwahkannya. Mendakwahkan apa? Jalan kebenaran dan agama yang hak. Berjihad untuk mendakwakannya. Mendakwakan poin 1 tadi itu. Ya. Wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Dan mengajarkannya kepada orang yang belum tahu. Dan mengajarkannya kepada orang yang belum tahu. Wa illa كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات. Kalau tidak, maka dia termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran. Allahu Akbar. Orang yang mengetahui kebenaran, beramal dengan kebenaran, lalu tidak berdakwah atau tidak menyampaikan. Dia yang penting dia selamat saja. Iya. Yang penting dia beramal, dia selamat, dia tidak mau tahu dengan orang lain. Dia tidak ada upaya untuk berdakwah, tidak mau menyampaikan kebenaran. Maka dia termasuk di antara orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Masya Allah ya, orang yang menyembunyikan kebenaran itu mendapatkan laknat Allah dan laknat para malaikat Allah. Nah, dia tergolong orang yang menyembunyikan kebenaran. Maka ini termasuk di antara tingkatan jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Ar-rabi'atu, yang keempat, ayyujahidaha ala sabri ala masyaqqid da'wati ila Allah. Yaitu dia berjihad untuk bersabar dalam menghadapi setiap kesulitan dalam dakwah kepada Allah. Dakwah kepada Allah ini berat. Dan beratnya itu bertonton. Berat. Saking beratnya dakwah kepada Allah ini, para nabi itu selalu ditemani oleh sahabat-sahabat setia. Ditemani oleh para pembela. Kenapa? Karena beratnya dakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan sampai kadang-kadang satu rasul itu didampingi oleh 1 sampai 2 orang nabi. Satu rasul. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin. فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ.
Tatkala mereka mendustakan dua orang utusan itu, maka kami kokohkan keduanya dengan utusan yang ketiga. Maka kita lihat ya, para rasul itu didampingi oleh para nabi terkadang. Sebagaimana Rasul Musa alaihi salatu wassalam didampingi oleh Nabi Harun. Dan Harun adalah seorang nabi. Kenapa? Karena beratnya dakwah. Jadi tahapan yang paling tinggi daripada tahapan jihad fi sabilillah. Jadi jihadun nafsi itu punya 4 tahapan, 4 tingkatan. 4 apa? Tingkatan yang pertama itu apa tadi? Berjihad untuk mencari tahu jalan kebenaran dan agama yang benar. Nah. Kemudian yang kedua, berjihad untuk beramal dengan ilmunya setelah dia mengetahui. Yang ketiga, berjihad untuk mendakwakannya dan mengajarkan orang yang belum tahu. Yang keempat, berjihad untuk sabar di atas beban-beban dakwah kepada Allah. Sabar dalam beban-beban dakwah kepada Allah. Baik. Tingkatan yang kedua dari jihad yaitu apa? Jihad syaitan ya. Jihad syaitan. Yaitu jihad melawan memerangi syaitan. Bagaimana kita mau lawan orang munafik dan orang kafir kalau lawan syaitan belum bisa? Ya. Maka jihad melawan memerangi syaitan. Jihad memerangi syaitan ini martabatan. Ada 2 tingkatan. Ihdahuma jihaduhu ala daf'i ma yulqi ila al-aqdi min asy-syubuhati wasy-syukuki wal-qadihah fil iman. Yaitu berjihad untuk menangkal berbagai bisikan syaitan. Berjihad untuk menangkal berbagai macam bisikan syaitan yang berupa syubhat, keraguan-raguan, kerancuan, keraguan-raguan yang bisa menodai keimanan. Wasyukukil qadihati fil iman. Keraguan-raguan yang bisa merusak keimanan. Yang pertama. Tingkatan yang pertama dari tingkatan jihad syaitan. Jihaduhu ala daf'i ma yulqi ila al-'abdi min asy-syubuhati wasyukukil qadihah fil iman. Yaitu berjihad untuk menangkal berbagai macam kerancuan ya. Berbagai macam bisikan berupa syubhat itu yakni kerancuan dan syukukil qadihah, keraguan-raguan yang bisa merusak fil iman, bisa mencacat iman. Asalnya itu yang kedua, jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilayhi min al-iradatil fasidah wasyahawat. Yaitu berjihad untuk mencegah bisikan-bisikan syaitan berupa al-iradatil fasidah, bisikan-bisikan syaitan yang rusak berupa syahwat dan hawa nafsu. Ini iradatil fasidah itu keinginan-keinginan yang buruk.
berjuang untuk menolak berbagai macam keinginan-keinginan yang buruk dan syahwat. Nah, itu semua bisikan-bisikan yang datangnya dari syaitan. Nah, ada di sini apa? Kalau kita lihat di sini, ikatan yang pertama ini, yaitu berjihad untuk menangkal berbagai macam bisikan-bisikan berupa kerancuan dan keraguan-raguan yang bisa menodai keimanan. Ini tidak dapat terwujud setelah yakin. Al-jihadul awal yakunu ba'dahul yakin. Seseorang bisa melewati itu apabila memang dia yakin dan menimbulkan keyakinannya yang kuat. Ya. Sehingga keyakinannya, imannya tidak ternodai. Keimanannya tidak terusakkan oleh syubhat dan seterusnya. Adapun yang kedua ini terjadi setelah sabar. Yaitu melawan keinginan buruk, melawan hawa nafsu, itu butuh kesabaran. Butuh apa? Kesabaran. Kalau orang tidak sabar, dia tidak bisa lawan hawa nafsunya. Tidak sabar, tidak bisa mengendalikan keinginan-keinginan buruknya. Mau itu, mau ini, mau itu, mau macam-macam. Kemauannya banyak. Ya. Nah, namanya syaitan ini kan bisi macam-macam. Nanti kalau sudah punya ini, mau lagi itu. Sudah punya itu, mau lagi ini, mau lagi, mau. Syukur-syukur kalau kemauannya itu adalah dalam rangka dakwah kepada Allah. Atau dalam rangka kebaikan-kebaikan. Hal-hal yang manfaat kepada akhiratnya. Tapi kalau tidak, keinginan-keinginan buruk. Jadi harus berjuang untuk menaklukkan keinginan-keinginan buruk itu adalah dengan sabar. Maka tadi itu apa? Dalam surat As-Sajdah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 23 ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya Allah. Dan kami menjadikan di antara mereka a'immah, para pemimpin, yahduna, imam-imam, yahduna bi amrina, yang selalu memberikan petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru, setelah mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat. Jadi sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Sabar dan yakin adalah dua perisai untuk berjihad melawan syaitan. Untuk melawan syaitan. Kalau yakin adalah perisai untuk menangkal, untuk berjuang di poin martabat yang pertama. Martabat berjihad melawan syaitan yang pertama. Sabar adalah perisai untuk melawan syaitan dalam perjuangannya di martabat yang kedua. Tingkatan yang kedua. Baik. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian yang berikutnya yaitu apa? Tingkatan yang ketiga ya. Jihad melawan orang-orang kafir. Kita gabungkan saja, misalnya orang kafir dan orang munafik. Dalam tingkatan ini juga ada 4 martabat, ada 4 tingkatan jihad. Yaitu jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan harta, dan jihad dengan fisik, jiwa. Nah, itu amal jihadul kuffar wal munafikin. Adapun jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Fa'arba'u marafid. Maka dia ada 4 tingkatan. Yaitu bil qalb dengan hati, wal lisan dengan lisan, wal mal dengan harta, wal nafs yaitu dengan jiwa.
Wa jihadul kufar akhassu bil yad. Itu ya. Dan jihad melawan orang-orang kafir tadi kan lebih spesifik dilakukan dengan yad, tangan. Dilakukan dengan apa? Tangan atau kekuatan fisik. Kalau jihad lawan orang kafir. Spesifik. Ya. Nah. Ini kata Ibnu Qayyim loh. Kata apa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahna wa rahimahullah. Ibnu Qayyim itu bukan murid kita ya. Bukan murid ente. Ya. Kalau muridnya kita ya kita bisa bilang Ibnu Qayyim ini salah ya. Yang benar itu jihad begini-begini. Ya. Nah. Berarti Imam Samudra menggurui Ibnu Qayyim. Imam Samudra dalam bukunya menggurui Ibnu Qayyim. Insyaallah. Alim besar Ibnu Qayyim. Murid yang paling hebat di antara murid-murid terhebatnya ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, beliau menerangkan di sini bahwa jihad melawan orang kafir dan orang munafik itu ada 4 tingkatan, yaitu jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan harta, dan dengan diri. Adapun orang kafir itu lebih spesifik dengan tangan. Wa jihadul munafiqina akhassu bil lisan. Adapun jihad melawan orang-orang munafik lebih spesifik dengan lisan. Orang-orang munafik itu kita butuh dakwah mereka, butuh memberikan bantahan kepada mereka, butuh meluruskan mereka dan seterusnya. Ya. Nah. Jadi jihad kepada orang-orang munafik lebih spesifik dengan apa? Lisan. Dakwah mereka dan seterusnya. Yang berikut adalah apa? Jihad melawan arbabi zulmi wal bid'ah wal munkarat. Yaitu jihad melawan para pelaku kezaliman, kebid'ahan dan kemungkaran. Fasalatu maratiba. Maka ada 3 tingkatan. Jihad ini ada 3 tingkatan. Jihad di tingkatan yang keempat itu ada 3 tingkatan. Yaitu biliyad tidak sadar. Dengan tangan jika mampu. Jika mampu. Fa'in ajaza intaqala ila lisan. Kalau dia tidak mampu, maka berpindah ke yang kedua, yaitu dengan lisan. Dengan lisan. Fa'in ajaza jahada biqalbi. Kalau dia tidak mampu, maka beralih ke yang ketiga, yaitu jihad dengan hati. Dengan demikian kalau kita lihat di sini berarti ada 13 tingkatan jihad ya. Ada 13 tingkatan jihad. Dari 4 tingkatan jihad itu masing-masing punya bagian-bagian sehingga semuanya ada 13 kurang lebih. Ya. Karena juga belum hitung. Ya. Jadi. Makanya kuat. Jihad melawan jihad di tingkatan yang keempat ini yang kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' bi lisanihi fa in lam yastati' bi qalbi wa dzalika at'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Ini tahapan pertama, jihad dengan tangan. Ubah dia. Kalau tidak mampu maka apa? Tapi lisani. Dengan lisannya, nasihati, dakwah, berikan tausiah, berikan pelajaran, berikan peringatan dan seterusnya. Kalau tidak mampu, tapi qalbi dengan hati tingkatan yang ketiga. Wa dzalika at'aful iman. Itulah selama-lamanya iman. Nah. Masya Allah ya.
Itu apa? Tingkatan jihad. Adapun mukadimah yang keberapa tadi? Ketiga ya. Ya. Mukadimah yang keempat adalah hukum jihad. Hukum jihad. Hukum jihad. Maka Syekh Muhammad Hisam hafizana wa hafizahullah ta'ala, beliau berkata, hukum jihadil kuffar, hukum jihad melawan orang kafir, itu amatu ahli ilmi ala anna al-jihada min furudil kifayat. Jumhur ulama ahlul ilmi berpandangan bahwa jihad melawan orang kafir ini pada prinsipnya termasuk di antara fardu kifayah. Termasuk di antara fardu kifayah. Nah, meskipun ada sebagian para ulama mengatakan pada prinsipnya dia termasuk fardu ain. Dia termasuk fardu ain. Namun jumhur ulama mengatakan dia fardu kifayah. Ya. Nah, dan pendapat yang paling kuat adalah dia fardu kifayah dan dia dalam kondisi tertentu bisa menjadi fardu ain. Paham ya? Apa ya ikhwan? Jihad melawan kaum kafir itu pada prinsipnya dia adalah fardu kifayah, namun dalam kondisi tertentu dia bisa fardu ain. Nah, jangan kita bingung ya. Iya. Ini kita bingung kalau kita fardu jihad dalam kedudukannya sebagai fardu kifayah, lalu antum sibuk ya, dalam posisi antum sedang fardu kifayah. Ada orang berperang di Palestina, antum di sini sibuk, ke sana mau apa? Di sini mau apa? Ya. Untuk ada orang perang di Irak, sana antum sibuk, mau apa antum? Mau berangkat di sana? Mau wajib ain. Nah, ini namanya orang jahil, tak ngerti tentang pembagian dan hukum apa? Jihad. Ya, antum doakan kalau memang butuh antum doakan, itu lebih afdal ya. Maka dari itu kita katakan ya kawan, jihad pada prinsipnya adalah dia merupakan fardu kifayah, itu jumhur ulama mengatakan. Namun dalam kondisi tertentu dia bisa menjadi fardu ain. Pertanyaannya, kapan dia menjadi fardu ain? Kapan dia menjadi fardu ain? Maka dia menjadi fardu ain itu karena ada beberapa perkara. Pertama, jika kedua pasukan telah bertemu, maka ini fardu ain, haram lari meninggalkan medan jihad. Haram lari meninggalkan medan perang. Lalu kedua, pasukan muslimin dan kafir telah bertemu dalam medan perang, haram lari. Wajib ain. Wajib apa? Ain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu pasukan musuh, fasbutu, maka berteguhlah hati kalian. Artinya jangan lari, kokoh. Ya. Wadhkurullaha katsira, dan sebutkanlah nama Allah yang
banyak. Maksudnya ini banyak berzikir. Banyak melawan musuh itu dengan banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Ya, jangan lalai ketika dalam medan perang itu, jangan lalai. Tetapi ketika dalam medan perang bertemu dengan musuh itu jangan lari. Hadapi mereka dengan banyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi yang berapa itu? Kondisi yang kedua sekarang ya. Tadi kondisi yang pertama ya. Kondisi yang pertama itu juga diterangkan dalam surat Al-Anfal ayat 15 dan 16 ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwallu adbarahu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik ke belakang. Jadi jangan lari maksudnya, ya, jangan mundur. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifa liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan barang siapa yang mundur pada waktu itu, kecuali bergolong untuk siasat, mengatur strategi baru, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, atau sesungguhnya ada sombong, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau bertemu musuh lalu lari, itu boleh mundur dengan dua hal saja. Hal pertama, mundur untuk atur strategi baru untuk menyerang, atau mundur untuk bergabung dengan pasukan. Karena kita terpisah misalnya, jumlah sedikit terkepung, mundur untuk gabung dengan pasukan muslimin yang lebih banyak. Itu boleh. Tapi kalau mundur untuk lari pulang, terbirit-birit, apalagi lari buang pedang, ya, waktu mau pergi itu subhanallah luar biasa, wasiat banyak. Nanti kalau bapak pergi ingat ya ini. Masya Allah, ini jangan hati-hati, ini apa punya jimat, ya, jangan lupa baca kalau sudah musuh datang. Pokoknya macam-macam wasiat. Begitu sampai medan perang lari buang senjata, ya, buang pedangnya, buang tombaknya, buat panasnya. Ajib. Nah kalau lari untuk ini, lari yang kayak gini, Masya Allah, lari yang kayak gini dimurkai oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan minta-minta perang kalau belum siap, jangan. Tapi kalau musuh sudah datang, lari nanti, kalau belum siap lari, neraka balasannya. Maka jangan sombong, jangan sombong. Maka dari itu, ikhwan, bahaya ya. Nah, ini jihad jadi fardu ain ini kalau sudah bertemu musuh. Tidak ada lagi alasan perut sakit lah, istri mau melahirkan, macam-macam, tidak ada. Kalau sudah bertemu musuh. Yang kedua, jihad menjadi fardu kifayah itu yang kedua adalah idza nazala al-kuffaru fi baladin. Apabila orang-orang kafir menyerang suatu negeri Islam. Maka dalam kondisi demikian ta'ayyana ala ahlihi qitaluh. Maka menjadi fardu ain bagi penduduk negeri tersebut untuk memerangi mereka. Ingat ya, kalau kita ada di Tehorus ini, tiba-tiba ada orang kafir menyerang negeri ini, maka fardu ain untuk memerangi mereka. Semua orang wajib keluar menenteng senjata untuk melawan orang-orang kafir yang menyerang negeri. Paham ya? Yang ketiga,
apabila pemimpin kaum muslimin memerintahkan suatu kaum untuk berperang. Apabila pemimpin kaum muslimin memerintah suatu kaum untuk berperang, maka kaum yang diperintahkan itu menjadi fardu ain bagi mereka. Jadi apa? Fardu ain bagi mereka. Kondisi yang keempat, bagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah di dalam Al-Mughni, dan juga diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Utsaimin di dalam Syarhul Mumti', yaitu apabila jihad menjadi fardu ain bagi orang-orang yang mempunyai keterampilan khusus yang dibutuhkan. Ya. Jadi misalnya kaum muslimin butuh untuk membuat tanah sementara di suatu tempat, sementara antum di sini tahu buat tanah, orang-orang di sana tidak ada yang tahu. Maka ketika itu bagi antum yang tahu itu adalah fardu ain. Singkatnya begitu. Antum ya. Tahu kuat. Mukadimah yang keberapa? Keempat. Mukadimah yang kelima. Jihad ini harus banyak mukadimah. Dia ada salah paham. Dia ada salah paham. Syaratnya banyak. Nah, mukadimah yang kelima adalah syarat-syarat diwajibkannya jihad. Syarat-syarat diwajibkannya jihad. Itu syurut wujubil jihad. Syarat-syarat diwajibkannya jihad. Jadi yang pertama, jadi jihad itu wajib dipenuhi oleh seseorang setelah memang orang itu memenuhi syarat-syarat. Kalau orang itu tidak terpenuhi syarat-syarat, maka tidak ada wajib bagi dia untuk berjihad. Paham ya? Paham ya? Baik. Syarat yang pertama Islam. Yang kedua akil, balik, berakal. Yang kedua berakal. Yang ketiga balik, ini balik. Yang keempat hurran, merdeka. Yang kelima laki-laki. Yang keenam saliman minad darar. Ini sehat jasmani. Sehat jasmani. Yang berapa? 7 ya. Pertama Islam, kedua berakal, ketiga balik, empat merdeka. Bukan budak ya, budak tidak wajib berjihad ya. Kemudian laki-laki, perempuan tidak wajib berjihad ya. Nah, laki-laki, kemudian sehat jasmani keenam, yang ketujuh apa? Memiliki kecukupan nafkah atau perbekalan. Memiliki kecukupan nafkah atau perbekalan. Nah, baik, demikian akhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Inilah beberapa mukaddimah yang berkaitan dengan pembahasan kitabul jihad. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Dan hari ini cuma bisa satu pelajaran saja, berhubung pelajarannya tidak bisa dipotong. Kita selesaikan di mukaddimah insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.